Baik, terima kasih Pak Yo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Puji Rahayu dari kelompok 1. Di sini saya merupakan pengamat. Di sini kami akan membahas tentang skrip kasus 3, yaitu di mana Pak Yohanes memerankan diri sebagai coach, Pak Harlin memerankan diri sebagai coach, dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk kasusnya, di sini diceritakan rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Di sini pertanyaannya, bagaimana kira-kira kelompok ini menyikapinya? Jadi saya persilahkan kepada Pak Yohanes dan Pak Harlin untuk memulai kasusnya. Silakan. Halo, Pak Harlin, apa kabar? Ya, kabarnya kurang baik. Wah, lagi kurang sehat kah? Tidak, cuma ada masalah yang masih jadi buah pikiran. Oh, pantas. Hari ini saya lihat Pak Harlin itu murung, kayak kurang semangat. Iya, saya lagi kurang fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terus, kalau boleh tahu, apa masalahnya Pak Harlin? Apa kira-kira yang bisa kita capai dalam diskusi kita kali ini? Saya ingin masalah yang saya hadapi ini mendapat solusi sehingga tidak menjadi beban pikiran selama ini. Oh, begitu ya. Ada lagi tidak, Pak Harlin, selain itu? Saya masih bingung dengan pemahaman pengawas sekolah. Apa yang membuat Pak Harlin ini merasa pemahaman pengawas itu keliru? Begini, tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah dan saya diberikan teguran soal proses pembelajaran yang saya lakukan tadi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Ada apa dengan proses pembelajaran Pak Harlin? Awalnya saya lagi mengajar di kelas 6. Terus? Pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, tiba-tiba datanglah pengawas sekolah untuk melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Jadi salah itu. Di mana salahnya? Begini, pada saat mengajar, saya tidak membawa buku teks pelajaran sehingga pengawas sekolah keberatan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, jadi masalahnya cuma saat mengajar tidak membawa buku teks pelajaran. Iya. Mengapa Pak Harlin tidak menggunakan buku teks tadi? Ya, karena saya mengajar juga ada menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Sehingga saya tidak berfokus pada buku teks yang ada, tetapi tetap saya mengacu pada kurikulum yang ada di sekolah. Sehingga pengawas merasa
tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, sehingga ia keberatan dan melaporkan saya ke kepala sekolah. Apa Pak Arlin sudah menjelaskan ke kepala sekolah secara rinci? Iya, sudah. Jadi apa Jadi tanggapan kepala sekolah? beliau mengatakan bahwa apa yang saya lakukan sebaiknya harus menggunakan buku teks pelajaran yang ada. Oh, menurut Pak Arlin sebaiknya seperti apa ya? Ya, kita tidak bisa hanya berfokus pada buku-buku teks yang ada, tetapi kita harus banyak menggali pengetahuan atau informasi dari buku-buku lain atau referensi yang ada, tetapi tidak juga melanggar kurikulum yang yang ada di sekolah. Artinya bahwa kita bebas untuk melakukan pengembangan pengetahuan sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah laksanakan dalam hal memberikan materi pelajaran yang kita sudah ajarkan. Oh, begitu ya. Menurut Pak Arlin sendiri, solusi yang bisa dipikirkan untuk mengatasi hal itu bagaimana ya? Ya, menurut saya sebaiknya kita ini tidak boleh kita boleh mengajar hanya menggunakan satu media, tetapi kita bebas melakukan pengembangan atau pengetahuan dari beberapa referensi yang ada, sehingga proses pembelajaran itu sangat baik dan sangat menyenangkan, tetapi tetap kita mengacu pada kurikulum sekolah. Ya. Saya suka apa yang Pak Arlin capai dalam diskusi ini. Apa komitmen Bapak setelah ini? Saya akan menemui pengawas sekolah untuk meminta maaf dan mencoba mengkomunikasikan tentang masalah saya ini. Oh, bisa ya Pak ya? Saya yakin Bapak bisa. Siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini, Pak? Iya, saya melihat ini saya akan minta teman Yohanes yang bisa membantu saya untuk melakukan komitmen itu. Oh iya Pak, saya siap. Saya bisa. Ide bagus itu Pak. Terima kasih Pak sudah membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Ya, sama-sama Pak Arlin. Senang rasanya melihat Pak Arlin udah ceria, senang lagi ini ceria. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, demikian yang sudah kita saksikan pada praktik coaching di skrip kasus 3 ini. Model Tirta yang sesuai dengan pembelajaran yang kita terima dalam modul 2.3 tentang coaching yang menunjukkan kemudahan dan keterarahan sesuai langkah-langkahnya. Jadi, kesepakatan awal diskusi ini sangat penting untuk menemukan solusi dari permasalahan seperti yang dialami Pak Harlin tadi dan dibantu diarahkan oleh Pak Yohanes sebagai coach di situ, sehingga mampu mengembangkan kreativitas guru dalam berkarya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan sesuai dengan abad 21. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model Tirta yang saya amati di sini. Sangat baik sekali, sudah melengkapi apa yang diberikan contoh pada modul 2.3. Di sini Tirta merupakan singkatan dari T, tujuan, yang merupakan tujuan dalam diskusi itu sendiri. Di sini ditujukan pada pernyataan coach, kalau boleh tahu apa masalahmu dan apa yang ingin kamu capai dari pembicaraan kita ini, katanya di situ. Terus coachingnya sendiri menyatakan
saya ingin masalah saya cepat mendapat solusinya sehingga tidak menjadi beban pikiran selama ini. Jadi di situ tujuannya dari pertanyaan ini adalah bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Koci. Terus dalam singkatan Tirta yaitu identifikasi. Di sini ditentukan identifikasi itu sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengarah pada kasus, identifikasi kasus yang ada di skrip ini. Jadi identifikasinya itu diberikan coach dengan pertanyaan ada apa dengan proses pembelajaran kamu. Di situ ada masalah ya. Jadi ditanyakan, dipancing, diarahkan oleh coachnya itu kepada coach untuk menjawab kira-kira masalahnya apa, identifikasi masalahnya apa. Jadi coach di sini ada jawaban di sini begini. Pada saat mengajar saya tidak membawa buku teks pelajaran sehingga pengawas sekolah keberatan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ini bentuk identifikasi yang dinyatakan coach ini sudah sangat jelas ya, pengenalan masalahnya apa yang akan dicarikan solusinya. Seperti itu. Sedangkan pada R di Tirta yaitu rencana aksi. Yaitu memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi rencana aksi di sini dikatakan jadi bagaimana, apa tanggapan kepala sekolah terhadap masalahmu? Di situ ada pertanyaan yang seperti itu. Terus menurut kamu kira-kira apa solusi yang kamu pikirkan untuk mengatasi masalahmu? Itu yang ditanyakan coach untuk mengarahkan pada rencana aksi ini. Lalu coach ya maksud saya. Jadi di sini coach menjawab sebaiknya kita tidak boleh mengajar hanya menggunakan satu media saja, tetapi kita bebas melakukan pengembangan pengetahuan dari beberapa referensi yang ada, tetapi tetap pada mengacu pada kurikulum sekolah yang ada. Jadi menurut coachnya di sini itu merupakan solusi dari permasalahan yang mereka diskusikan dari tujuan sampai di rencana aksi. Lalu yang terakhir untuk tanggung jawab. Tanggung jawab di situ yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach sendiri dalam merencanakan aksinya. Jadi di sini coach itu mengarahkan dengan pertanyaan siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu. Lalu si coach ini berkata saya akan meminta kepada Pak Yohanes untuk membantu saya seperti itu. Dan ini merupakan komitmen dari tanggung jawab coach kepada coach yang menanyakannya. Demikian coaching model Tirta yang kelompok kami tampilkan pada ketiga kasus ini. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang konsep model Tirta ini dan semoga memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dari rekaman yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.